Shalom. Mari kita akan mempelajari dari kitab Daniel, pasal yang pertama, ayat yang ke-8 mulai. Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Kita berhenti sampai sini dulu. Bahwa ketetapan hati itu sangat penting. Banyak orang yang menjalani kehidupan ini dengan apa adanya atau istilahnya mengalir, ya. Sehingga kita melihat banyak orang yang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, hidupnya hanya seperti itu saja. Tidak ada target yang mau dituju, sudahlah apa katanya. Ya. Kita sering mendengar hal seperti itu. Bahkan ketika kita memulai usaha pun seringkali kita hanya sekedar buka usaha karena orang lain berhasil, kita ingin buka usaha yang sama dengan pengharapan ya berhasil, kalau tidak berhasil nanti ditutup, buka yang lain dan seterusnya, hanya seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa pentingnya ketetapan hati, dan orang yang menetapkan hati pasti mempunyai visi. Amsal 29 ayat 18 mengatakan, "Tanpa visi, tanpa wahyu menjadi liarlah atau binasa umat Allah." Ya. Jadi tanpa visi menjadi liar orang itu. Arti liar tidak terarah. Kalau ada kerjaan dikerjakan, kalau tidak ada kerjaan ya sudah. Tetapi lihat Daniel, di sini dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel menyadari bahwa dia hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak kudus, bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar. Oleh karena itu, Daniel ingin menjadi saksi, ingin mempermuliakan nama Tuhan yang disembahnya di dalam kehidupan bermasyarakat dalam bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar. Sehingga dengan tujuan ini Daniel berketetapan, menetapkan hati untuk tidak menajiskan diri, menetapkan hati. Tanpa ketetapan hati kita tidak akan mengerjakan hal-hal yang spektakuler. Coba lihat, kalau kita hanya mengatakan begini,
besok hari Minggu. Kalau aku bangun, ya berarti Tuhan berkehendak untuk aku beribadah. Kalau aku tidak bangun, ya Tuhan berarti ngerti bahwa aku capek. Nah, tanpa ketetapan, bandingkan dengan orang yang mengatakan, besok hari Minggu, aku mau beribadah. Ibadah jam 6 berarti aku harus bangun jam 5. Nah, ini menetapkan hati. Bayangkan dengan orang yang, apa katanya lah kalau bangun berarti suruh ibadah. Ya kan? Kalau tidak bangun berarti Tuhan ngerti kelemahanku. Ya. Maka orang seperti itu kebanyakan tidak akan ibadah. Tetapi orang yang menetapkan hati untuk beribadah, dia akan sudah mulai mempersiapkan diri. Ya. Mulai hari Sabtu dia sudah mempersiapkan diri supaya tidak kesiangan besoknya. Bagaimana dengan saat teduh kita? Kalau kita tidak berketetapan, aku besok akan bangun jam 5 atau jam setengah 5 atau jam 4 pagi untuk berdoa. Bahwa untuk melakukan saat teduh kita harus menetapkan hati. Tidak bisa kita mengatakan, ya kalau besok bangun berarti ya saya mau doa. Mau saat teduh, kalau tidak bangun ya berarti. Bagaimana dengan orang yang, apakah kita bisa mengatakan begini, para murid, para siswa? Ya kalau Tuhan berkehendak, aku pastilah ranking pertama. Sudah terserah kalau Tuhan berkehendak. Tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita sudah menetapkan, aku mau ranking pertama. Makanya sebelum itu terjadi, kita sudah mempersiapkan diri supaya itu bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Menetapkan hati. Banyak orang yang hanya mengalir hidupnya. Tidak jelas. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tidak jelas. Ketika saya mau jadi hamba Tuhan, saya sudah menetapkan diri. Pokoknya saya tidak mau seperti papi. Saya mau jauh melampaui papi. Saya mau khotbah sampai ke luar negeri. Itu sudah ditetapkan. Sehingga ketika ketetapan itu sudah dibuat, maka langkah-langkah selanjutnya mulai disusun. Saya mulai membaca buku-buku. Saya mulai berdoa dengan disiplin. Saya melakukan hal-hal yang diperlukan supaya apa yang saya tetapkan itu terjadi. Daniel bisa saja menikmati semua yang ditawarkan kepada dia. Dia bisa pesta pora bersama raja bahkan. Perhatikan, sudah pesta pora itu sudah luar biasa. Makanan-makanan mewah, anggur di sini juga dikatakan. Bukankah anggur itu mahal? Anda kalau lihat, kalau beli anggur satu botol berdasarkan tahun lagi kan, semakin lama semakin mahal. Tetapi di sini pesta dengan bahkan bukan hanya dengan makanan yang mahal, makanan yang enak, minuman yang mahal, minuman yang enak. Bukan hanya itu, bersama raja. Bersama raja. Kadang kalau kita lihat, kalau kita makan kan bersama orang kaya, konglomerat, sepertinya tidak masuk akal. Sampai 5 juta, 10 juta, ya kan? Dan kita katakan, eman, bayangkan Daniel makan makanan yang paling mewah dan bersama raja. Tetapi Daniel mengetahui apa yang ditujunya. Sehingga itu pun harus dikorbankan. Daniel menetapkan diri untuk tidak menajiskan dirinya. Dan kita tahu akhirnya Daniel hanya memilih sayuran untuk dimakan. Saya tidak bahas sayurannya, tetapi yang saya mau bahas bahwa ada hal-hal yang harus dikorbankan supaya ketetapan yang kita sudah tetapkan itu kita bisa lakukan. Banyak orang yang tidak menetapkan diri.
Bahkan Anda coba lihat semuanya. Sekolah apa katanya lah. Mau titel apapun sudah terserah. Tidak ada ketetapan. Ibadah, Allah pokoknya samalah. Semua gereja sama. Bahkan lebih parah lagi semua agama sama. Ya kan? Tidak ada ketetapan. Tidak ada ketetapan. Oleh karena itu kita lihat. Banyak orang hanya sekedar hidup. Kalau kita hidup di negara maju, Anda perhatikan. Semua orang punya target. Kalau kita kan enggak kan? Makan yang penting kumpul. Enggak ada ketetapan. Enggak ada ketetapan. Seharusnya minimal lah. Minimal. Tahun pertama gajiku 4 juta. Tahun kedua 5 juta. Kan seperti itu. Sehingga ada langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai target. Bagaimana dengan target rohani kita? Apakah kita sudah menetapkan seminggu mau ibadah berapa kali? Setiap hari mau saat teduh berapa kali? Dari jam berapa ke jam berapa? Seharusnya itu semua sudah ditetapkan. Bukan kalau sempat, bukan kalau ada waktu, tidak. Kita yang menetapkan waktu. Ingat, waktu yang terbuang tidak akan pernah terulang lagi. Tidak ada kesempatan yang sama untuk waktu. Ya, ingat itu. Banyak orang yang menyia-nyiakan. Kita selalu berpikir, masih ada tahun depan, masih ada tahun depan, masih ada tahun depan. Tidak. Ini waktu kita. Ini waktu kita. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berketetapan untuk beribadah? Mungkin aku mau ibadah minggu pagi. Ada yang mengatakan aku mau ibadah minggu pagi dan minggu sore. Ada yang mengatakan aku mau ibadah hari Rabu. Ada yang mengatakan enggak, aku mau ibadah minggu pagi, minggu sore, dan hari Rabu. Ini ketetapan. Ketika Anda sudah menetapkan aku mau ibadah, maka itu pasti terjadi ketika Anda sudah menetapkan. Tapi kalau tidak menetapkan, mengalir, repot. Bahkan untuk jodoh pun, bukankah orang-orang harus menetapkan? Ada istilahnya anak-anak muda bukan tipeku. Ini kan sudah ditetapkan kan? Jangan sampai sudah pokoknya ada saut aja. Jangan. Bahkan orang tua kita mengenal bibit, bebet, bobot. Ya kan? Itu kan ketetapan yang dibuat. Orang beriman mengatakan pokoknya harus sama-sama seiman. Ada orang tua yang berkata pokoknya tidak bisa, kita orang Jawa, harus sesama Jawa. Bukan karena membedakan, tapi bayangkan orang Jawa ketemu sama orang Papua. Ya. Yang satunya sering kedinginan pakai sarung, yang satunya tidak pakai pakaian. Itu repot nanti. Bukan soal membedakan ya, bukan soal merendahkan satu dengan yang lain, tetapi perhatikan kalau kebudayaannya beda, butuh waktu untuk menyesuaikan. Nah, yang saya mau tekankan begini. Kalau bisa jadi kemudian langsung lari, kenapa kok milih ya yang jadi masih dibutuhkan waktu untuk menyesuaikan supaya bisa lari langkahnya sama. Kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang sukar? Kan istilahnya seperti itu. Ya. Ingat, jangan salah tangkap, saya bukan berbicara soal merendahkan satu dengan yang lain. Tetapi saya berbicara tentang ketetapan apa yang mau kita raih. Ya. Apa yang mau kita raih? Ketetapan. Ketika mami memberikan syarat, pokoknya mami mau ini. Ya. Istrinya Yusa, istrinya anak-anak mami maunya ini.
Saya perhatikan itu. Sehingga saya jaga pergaulan saya tidak mau terlalu akrab dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang Mami tetapkan untuk pasangan saya. Dan ketika itu saya lakukan, maka saya percaya ini salah satu penyebabnya saya bisa sampai terjadi seperti sekarang ini. Ketetapan. Tetapi ketika ketetapan kita, atau saya katakan, ketika kita tidak punya ketetapan, pokoknya yang terjadi, terjadilah. Pokoknya ada yang mau dengan saya, ayo kita nikah. Repot. Bahkan orang bekerja dengan yang mewawancarai, itu sudah ketahuan. Minta gaji berapa? Terserah. Oh, berarti tidak punya pengalaman ini. Ya, ini tidak punya kemampuan ini. Ini sekedar hidup. Tapi kalau sudah mau gaji berapa, kita sudah menetapkan. Kok berani kamu minta segitu? Oh iya, saya bisa ini. Menetapkan. Oleh karena itu penting. Kita menetapkan tujuan kita. Menetapkan untuk saat teduh. Menetapkan untuk beribadah. Menetapkan untuk ibadah di mana. Karena kalau ketetapan itu banyakan jadinya daripada tidak ditetapkan. Ya kan? Coba lihat. Yang lebih pasti lagi. Nggak, saya tidak mau ibadah. Selama corona saya tidak mau ibadah. Oh, itu terjadi, gampang itu. Ya. Daripada pokok besok kalau bangun aku ibadah. Jadi ketetapan itu penting. Dan ingat, ketetapan menentukan apa yang akan kita raih. Dan ayat 9 mengatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Saya tidak usah baca ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, tetapi perhatikan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Ketetapan kita menentukan apa yang akan Tuhan berikan. Ketetapan kita menentukan apa yang akan Tuhan kerjakan atau sediakan bagi kita. Karena Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri, Daniel berketetapan untuk mengutamakan Tuhan, maka Tuhan mengasihi Daniel. Pak, tapi kan Tuhan mengasihi tanpa syarat. Oh iya, Tuhan mengasihi semuanya secara umum. Bukankah kita juga ketika punya anak misalnya 5, kita mengasihi anak kita semuanya. Tetapi ada sikap-sikap tertentu, tindakan-tindakan tertentu dari anak tertentu yang membuat kita ingin memberi lebih dibandingkan anak yang lain. Tetapi sama, orang tua akan selalu katakan, saya tidak membeda-bedakan. Iya kan? Tidak membeda-bedakan, namanya anak semua dikasihi. Tetapi lewat tindakan ternyata ada anak-anak tertentu yang akan menarik perhatian orang tuanya lebih daripada saudara-saudaranya. Ketika Daniel menetapkan hati untuk hidup kudus, Allah dikatakan mengaruniakan, memberikan kepada Daniel kasih dan sayangnya. Ketika kita menetapkan diri untuk mengutamakan Tuhan, saya percaya pekerjaan yang terbaik Tuhan akan berikan. Ketika kita menetapkan diri untuk mengutamakan Tuhan, saya percaya jodoh yang terbaik Tuhan akan berikan. Ketika kita menetapkan diri untuk mengutamakan Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita.
Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Dari pemimpin pegawai istana itu. Ingat, kasih sayangnya itu dari Tuhan. Pemimpin pegawai istana itu hanya saluran. Saluran yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan kasih sayangnya. Oleh karena itu, ketika kita bahkan mendapat berkat dari seseorang, jangan teralihkan. Kita kemudian merendahkan diri kepada orang tersebut, kita nurut begitu nurutnya. Jangan, ingat orang itu dipakai oleh Tuhan. Tuhan yang mempunyai berkat dan menyalurkannya kepada kita melalui orang tersebut. Jangan sampai kita menghormati salurannya melebihi dari sumbernya. Ya. Seringkali kita teralihkan. Jadi jelas di sini bahwa sumber dari kasih sayang itu adalah Allah. Bisa bayangkan ketika kita dikasihi oleh Allah, apa yang akan terjadi? Anda bisa berandai-andai. Allah mengasihi saya. Allah mengasihi saya. Berarti Allah akan melakukan ini, Allah akan menyediakan ini, Allah akan mengerjakan ini. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Selalu mereka mengatakan, kalau kita tidak usaha sendiri, oh iya. Tetapi ingat, Alkitab mengatakan, ora et labora. Bukan bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Padahal yang terjadi, seringkali kita bekerja terlebih dahulu. Ketika ada halangan, ketika kita sudah tidak bisa mengerjakan, baru kita berdoa. Yang Tuhan inginkan sebelum kita mengerjakan segalanya, kita berdoa terlebih dahulu, baru bekerja. Doa akan menentukan atmosfer di mana kita bekerja. Doa akan menentukan orang-orang yang akan terhubung ketika kita bekerja. Doa akan menentukan seberapa banyak berkat yang akan sanggup kita terima. Oleh karena itu disebut berdoa dan bekerjalah. Berdoa terlebih dahulu. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka semuanya ketika engkau bekerja akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita tidak hidup di dalam doa, tidak hidup dalam tatanan yang benar, semuanya kacau. Percaya, semuanya kacau. Anda bisa bayangkan kerohanian kita. Kalau sampai COVID ini misalnya 10 tahun lagi baru habis, berarti akan banyak orang Kristen, bahkan orang dari agama lain yang tidak akan ibadah selama 10 tahun. Kalau ada istilah yang mengatakan doa adalah nafasku. Kalau tidak nafas 10 tahun, itu bukan orang, bukan mayat lagi. Itu sudah jadi cairan yang hilang. Dan inilah kekristenan yang diperhadapkan. Kenapa? Karena kita hanya mengalir. Selama ada COVID tidak ibadah. Nah, yang saya mau tekankan, COVID-nya sampai kapan? COVID-nya sampai kapan? Oleh karena itu mari kita lihat. Kita harus menetapkan diri. Sepertinya hujan. Ya. Saya sudah katakan, cuaca tidak akan menentu dan akan banyak bencana alam sebentar lagi.
Dan itu pun yang saya mau tekankan adalah kalau kita tidak mengutamakan yang benar, mengutamakan yang mampu melindungi kita, memberkati kita dalam keadaan apapun juga. Kita hanya katakan tunggu sampai semuanya reda. Sampai kapan? Kecuali ada penjelasan sampai kapan. Anda mungkin bisa katakan sudah. Ya sudah sampai tahun ini. Nah jelas sudah. Ini tidak jelas. Berandai-andai ayo. Kalau kita perhatikan COVID ini. Apakah ini jujur? Ini virus asli, alami atau buatan? Kalau buatan berarti ini selesai. Akan dibuat yang lain lagi. Oleh karena itu saya selalu tekankan yang terpenting adalah iman kita yang ditingkatkan. Iman. Iman. Karena iman kita bisa memindahkan gunung, dikatakan. Bahkan iman itu disebut iman yang mengalahkan dunia. Bahkan ada yang menyebut lagi, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, iman itu disebut iman Allah. Anda bisa bayangkan, istilah saya begini, Tuhan tanpa beriman pun dia ngomong aja jadi. Apalagi ini iman, ya, imannya Allah. Dan iman Allah yang diberikan pada kita. Berarti banyak orang yang tidak sadar bahwa Tuhan memberikan imannya sendiri kepada kita. Buktinya, banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang tidak tentu arahnya. Karena sebenarnya intinya, dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah. Bagi saya, dengan pemikiran sederhana, kalau sudah setahun bahkan 2 tahun, hampir 2 tahun Tuhan lindungi kita, berarti Tuhan akan lindungi kita. Tuhan pasti akan selesaikan apa yang dimulainya. Ya. Kemudian ketika Daniel menetapkan hati untuk hidup kudus, ada ujian. Selalu ada ujian. Daud mengatakan, ujilah aku. Selidiki hatiku dan batinku. Daniel katakan, uji kami 10 hari. Kalau kami tidak lebih baik, maka sudah kami akan ikuti aturan raja. Daniel minta diuji. Selalu ketika kita menetapkan diri, maka pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Ketika Anda menetapkan diri untuk beribadah, maka Anda akan menemukan dengan istilah seperti ini. Apa? Ikut Tuhan itu tidak enak. Semakin ikut Tuhan, semakin sungguh-sungguh, semakin banyak penderitaannya. Semakin banyak masalah. Oh iya, karena ini ujian. Ini ujian. Jadi, jangan heran dengan masalah demi masalah. Karena Alkitab juga mengatakan, ingat pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Bukan pencobaan yang luar biasa, itu pencobaan biasa. Sebab aku Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Sudah menyediakan jalan keluarnya. Jadi saya dengan istilah saya, dengan menyederhanakan kalimat-kalimat ini. Kalau kita menetapkan hati, mengutamakan Tuhan, apapun yang kita akan alami sebagai ujian, sebagai masalah yang akan kita hadapi, Tuhan turut bekerja untuk membuat kita menjadi pemenang. Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan akan mempromosikan kita melalui ujian-ujian itu. Semuanya bukan untuk, perhatikan, untuk menghancurkan kita, tetapi semuanya untuk mempromosikan kita dan mempermuliakan nama Tuhan.
Lihat di sini dikatakan ayat yang ke-15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, lebih baik. Perawakan mereka lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Secara jasmani, perawakan mereka, kesehatan mereka lebih baik daripada orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Berarti di sini kita lihat, walaupun ini berbicara hal yang alami, secara alami perawakan mereka lebih baik, tetapi perhatikan, ada pengaruh supranatural yang terjadi. Kenapa saya katakan pengaruh? Perhatikan. Mereka makan sayur. Ya. Mereka makan sayur. Bandingkan dengan orang-orang yang makannya lemak, gaji. Tetapi di sini dikatakan perawakannya lebih baik, perawakannya lebih gemuk. Ya. Untungnya disebut ini gendut loh ya, gemuk. Saya ini gemuk. Ya. Gemuk. Ya. Tapi kan ideal. Nah, kan? Jangan merasa rendah diri ya. Ya. Jadi lihat di sini ada sebenarnya walaupun ini secara alami ada intervensi supra alami di sini. Kok salah? Bagaimana mungkin orang yang hanya makan ya sayuran bisa lebih gemuk daripada orang yang makan lemak, daging segala macam? Kalau bukan karena ada kekuatan lain, kekuatan Tuhan yang turut campur di sini. Oleh karena itu, bahkan ketika kita menetapkan diri untuk mengutamakan Tuhan, secara alami mungkin Allah sama dengan yang lain. Tapi kok bisa makan lebih enak? Tapi kok bisa pendapatannya bisa lebih banyak? Pekerjaannya sama. Tapi kok bisa nabung lebih banyak? Mungkin orang yang lain sakit-sakitan, gajinya untuk berobat, kita untuk tabungan. Walaupun kelihatannya alami, tetapi saya mau katakan, kalau kita peka dengan pekerjaan Tuhan, ini kalau bukan Tuhan, tidak mungkin seperti ini. Ketika PPKM, ya kan, bulan lalu dimulai, bahkan pendapatan saya jauh berkurang. Tetapi luar biasanya, istri saya heran. Nih Vin, ada transferan lagi. Nih Vin, ada transferan lagi. Bahkan bisa 2 kali lipat. 3 kali lipat dari biasanya. Anda perhatikan bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, seringkali orang menganggap remeh perkataan mengutamakan Tuhan. Seringkali orang yang tidak mau ikut ambil bagian dalam mengutamakan Tuhan mengatakan, saya kan bukan pendeta. Selalu cari alasan. Tetapi ini bukan soal pendeta atau jemaat. Ini berbicara tentang Tuhan dan pribadi yang mempercayai Tuhan. Saya mendapatkan WA. Pak, ada seorang hamba Tuhan yang muda. Tidak percaya ada COVID. Ya, tidak percaya. Dan bahkan dia begitu berani mendatangi orang-orang yang jelas sudah kena COVID. Akhirnya kena COVID juga dan keluar biaya kesembuhannya untuk sembuh. Untungnya sembuh. Tapi harga untung ini mahal ternyata. 350 juta katanya. Ya. Harga untung itu ternyata mahal, ya. Makanya kasih nama untung anaknya. Ya, mahal itu. Berarti sidang jemaat, dengan kita sehat seperti ini, bukankah ini sudah berbicara pertolongan Tuhan atas kita?
kita sudah hemat 350 juta. Iya kan? Seringkali orang-orang itu dengan kejadian demi kejadian tidak mau belajar bahwa oh iya, kalau bukan Tuhan yang tolong, kalau bukan Tuhan yang lindungi, banyak uang yang keluar dengan sia-sia. Bukankah Tuhan menyembuhkan dan menjanjikan kesehatan ilahi kepada kita? Karena Tuhan tidak ingin kita bangkrut. Bisa bayangkan kalau ada masalah dengan ginjal? Bisa bayangkan kalau ada masalah dengan jantung? Bisa bayangkan kalau kita punya sakit kanker? Berapa? Tuhan tidak ingin kita bangkrut. Tuhan ingin kita hidup di dalam berkat. Ingat di sini bahwa Anda bisa bayangkan kalau mereka tahu bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini hanya makan sayur hasilnya seperti ini gempar pasti. Ini mujizat, ini pengalaman supranatural. Ini mempermuliakan nama Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Sayang, banyak orang yang tidak mau menetapkan diri untuk mengutamakan Tuhan. Itu yang saya sayangkan. Ayat yang ke-16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Sidang jemaat, bahwa dengan mengutamakan Tuhan, bukankah kita jadi berkat? Loh, makanan raja yang seharusnya dimakan Daniel sekarang jadi milik atau hak dari ini penjenang ini. Dia katakan, puji Tuhan berkawan dengan Daniel. Iya kan? Berkat mengalir. Berkat dari Daniel mengalir. Bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, mau dipikir secara alami atau supranatural, pasti kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Ini kan sangat alami kan? Tetapi sebenarnya Daniel menjadi berkat bagi keluarga penjenang ini. Bahwa kehidupan kita yang mengutamakan Tuhan, kehidupan yang menetapkan hati untuk mengutamakan Tuhan, akan membuat hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Ini seperti yang saya contohkan, kalau kita punya 5 anak, kita mengatakan, wah semuanya kami kasih. Tidak ada yang kami beda-bedakan. Tetapi ingat, pasti ada 1-2 dengan tingkah laku yang berbeda, mungkin dengan perhatian yang berbeda, dengan gaya yang lebih lucu, yang akan menarik milik kita lebih banyak dibandingkan untuk saudara-saudaranya yang lain. Perhatikan 4 orang yang menguduskan diri. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Mereka semuanya mendapatkan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat kepada keempatnya. Tetapi selain mendapat itu, khusus Daniel dikatakan, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Ada tambahan khusus untuk Daniel. Nah, ini akhir zaman. Bahwa Alkitab katakan setiap orang, setiap yang percaya Tuhan berikan karunia masing-masing menurut kehendak Roh Kudus.
Tetapi saya mau tekankan, kalau kita menetapkan diri seperti Daniel, akan ada karunia-karunia tambahan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, mari tetapkan hati kepada Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jangan hanya sekedar jadi orang percaya. Bahkan jangan jadi orang percaya yang tidak percaya zaman sekarang. Ya kan? Justru sekarang Tuhan ingin membuat perbedaan antara orang benar dan bukan orang benar. Dan kalau mau ditambahkan, Tuhan akan membuat perbedaan juga antara orang benar dan orang benar yang lain. Bahwa pada akhirnya orang yang sama-sama orang benar, Tuhan akan tentukan prioritas dari orang-orang benar ini apa. Itu yang akan menentukan selanjutnya apa yang Tuhan akan kerjakan atau percayakan. Utamakan Tuhan. Saya mendapat berkat dari sebuah buku yang mengatakan begini. Saya dulu heran dan banyak penjelasan yang bisa diterima dengan akal. Yang mengatakan begini. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Mereka mengatakan, aku sudah bernubuat. Aku sudah menyembuhkan demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Dan pengarang buku ini mengatakan begini. Loh, pentingnya saat teduh. Bahwa mereka bisa mentaati Tuhan untuk mengusir setan. Bisa. Dan mereka berhasil mengerjakan tugas yang diberikan Tuhan. Tetapi ingat, seperti di kantor, di perusahaan, bawahan yang diperintah oleh atasan, bahkan langsung mungkin CEO-nya memerintah, pasti dilakukan kan, walaupun oleh satpam. Tetapi pertanyaannya, apakah satpam itu kenal dengan CEO yang menyuruh? Belum tentu. Nah, di sini saya baru tahu, oh iya, berarti ayat ini artinya Tuhan mengutamakan hubungan intim, bergaul akrab dengan Dia. Orang yang melakukan perintah Tuhan tidak membuktikan bahwa dirinya kenal Tuhan. Hanya ketika kita bergaul, menyediakan waktu khusus dengan satu pribadi, maka kita akan mengenal pribadi tersebut. Tanpa makan bersama, tanpa kumpul bersama dengan pribadi itu, maka kita tidak bisa mengatakan kita mengenal. Bahkan seandainya Bapak Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada kita, kita tidak bisa mengatakan kita mengenal Bapak Jokowi mengenal kita. Dan itulah yang terjadi bagi kebanyakan orang Kristen. Sehingga Tuhan katakan, aku tidak mengenal mereka. Tapi mereka melakukan perintah. Oh iya, aku memberikan perintah dan mereka mentaati. Tapi aku tidak kenal. Ya. Hati-hati di sini bahwa Allah mengutamakan saat teduh. Pergaulan. Hubungan intim kita dengan Tuhan. Ayat yang ke-18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawa mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka
Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Bahwa promosi dari Tuhan akan terus mengangkat orang yang mengutamakan Tuhan. Promosi. Saya ingat ketika saya mendoakan satu rumah di Semarang yang orangnya seorang ibu sudah 2 tahun tidak bisa tidur. Dan ketika saya menunjuk satu tempat di ruang tamunya, tempat ini pernah ditanam sesuatu. Dan dia kaget. Dan dia katakan, dia tunjuk beberapa hamba Tuhan kepada saya. Saya sudah undang ini Pak. Ahli-ahli okultisme itu, saya undang ini. Kok tidak ada yang tunjuk seperti ini? Seperti Bapak. Saya mau katakan bahwa orang yang menetapkan diri untuk menguduskan diri bagi Tuhan hanya masalah waktu. Tuhan akan mempromosikan kita. Hanya masalah waktu. Tetapkan hati kita untuk hidup kudus bagi Tuhan. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama mengatakan, kuduskan diri karena engkau memiliki janji-janji dari Tuhan. Bahwa janji itu pasti terjadi, hanya masalah waktu. Pasti terjadi dengan syarat kita menguduskan diri. Di pasal yang ke-6-nya, bagian terakhir dikatakan, janjinya minimal Allah akan menyertai kita. Allah akan menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, itu janji. Dan kalau Allah menyertai kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita, pasti Dia akan bertindak, Dia akan berkarya. Janji-janjinya ketika kita menguduskan diri, itu pasti terjadi. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Mau bicara soal alami, mau bicara soal supra alami, tidak ada yang bisa mengatasi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Terutama saya tekankan Daniel. Tidak ada. Bahwa pada akhirnya, saya mau tekankan ini, iman kita akan disandingkan dengan iman dari orang-orang lain. Iman kita akan diuji dibandingkan dengan orang lain. Di sanalah baru masalah ketetapan hati untuk mengutamakan Tuhan, untuk kudus bagi Tuhan. Itu akan menentukan siapa yang menang. Jangan remehkan ketetapan hati yang sudah kita mulai. Karena ini akan bermanfaat terus. Bahkan dikatakan ayat 21, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Berarti dari Nebukadnezar, Belshazzar, dan Darius, baru Kores, 4 raja. Daniel bertahan. Ketetapan hati untuk mengutamakan Tuhan, untuk menguduskan diri bagi Tuhan, akan mempertahankan promosi demi promosi, kebaikan demi kebaikan, prestasi demi prestasi yang kita miliki. Akan bertahan. Banyak orang yang melejit tiba-tiba hilang. Banyak. Tetapi masalah ketetapan hati, walaupun ini tidak tiba-tiba,
Tetapi saya katakan, ingat seperti naik tangga. Roda itu lebih cepat, tapi bisa bayangkan bikin pusing. Ya, bikin pusing. Tetapi tangga, Anda kan kalau istirahat capek naik tangga, kan tetap di tangga itu kan. Tidak mungkin, istirahat turun dulu. Tidak mungkin kan? Pasti di mana Anda terakhir, ya di sana Anda akan duduk atau berdiri, setelah itu melanjutkan lagi. Inilah keinginan Tuhan. Oleh karena itu tetapkan hati. Walaupun orang katakan sia-sia, bodoh, mengutamakan Tuhan, mengutamakan menetapkan hati, bangun pagi untuk berdoa, bangun pagi untuk beribadah. Orang mungkin katakan bodoh. Perhatikan, pada waktunya semuanya akan diuji. Dan ketika diuji baru kelihatan, tidak sia-sia ternyata menetapkan hati untuk hidup kudus bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.